Halo semuanya, halo semua teman-teman yang nonton video ini. Perkenalkan, nama saya Putu Dedi Kurnia Pratama. Saya adalah orang Bali, dari nama saya ada putunya di depan. Kalau kalian pernah membaca webtoon Bingkai Titik, kalian tahu ya mungkin webtoon Bingkai Titik saya adalah autornya. Saya mau berbagi bagaimana cerita saya bisa mengenal Tuhan Yesus. Biasanya orang Bali adalah orang Hindu, tapi saya di sini adalah seorang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, begini ceritanya. Cerita ini dimulai jauh dari kisah ayah dan ibu saya. Jadi ayah saya adalah seorang Bali Hindu dan ibu saya adalah seorang Kristen dari Solo. Mereka bertemu waktu kuliah dan waktu kerja praktek di Jawa. Kemudian ibu saya menikah dengan ayah dan diajak ke Bali. Jadi secara otomatis ibu saya mengikuti ayah saya dan menjadi Hindu. Ya meskipun ibu saya ikut ayah saya untuk menjadi seorang Hindu, sebenarnya keluarga kami tidak terlalu menekankan hal-hal yang rohani atau hal-hal tentang Tuhan. Hal-hal spiritual itu tidak terlalu ditekankan. Jadi kami hidup seperti keluarga modern pada umumnya. Saya ini dua bersaudara, saya memiliki adik laki-laki dan kami hidup berkecukupan, kami hidup menyenangkan seperti biasa anak-anak pada umumnya waktu kami kecil. Sampai suatu ketika sekitar 12 tahun usia pernikahan ayah dan ibu kami, ayah itu menderita sakit dan kondisinya terus memburuk sampai ketika saya kelas 5 SD dan adik saya kelas 3, ayah itu meninggal. Jadi itu adalah suatu perubahan yang besar di dalam keluarga kami. Setelah ayah kami meninggal, secara rohani itu terjadi kekosongan di dalam keluarga kami. Kami juga tidak terlalu kuat ke Hindu dan kami juga tidak tahu tentang saya dan adik saya, terutama tentang kekristenan seperti apa. Di saat seperti itu, ibu mulai mendorong anak-anak untuk mengenal mengenai Tuhan Yesus, seperti apa itu kekristenan. Namun kehidupan sehari-hari kami tetap tidak terlalu fokus kepada hal-hal spiritual. Jadi kami tetap melakukan kegiatan seperti biasa setelah ayah meninggal. Kemudian karena pesan dari ayah saya supaya anak-anak bisa sekolah ke luar Bali untuk menambah wawasan, jadi saya dipersiapkan untuk pindah sekolah ke Solo, ke tempat saudara-saudara ibu saya. Selama persiapan untuk pindah ke Solo, saya berkenalan dengan saudara-saudara ibu saya di Jawa. Ada nenek juga, ada adik-adik di Jawa. Dan sebelum saya pindah, saya lebih banyak diberitahu mengenai Tuhan Yesus, mengenai kekristenan. Akhirnya waktu kelas 1 SMP saya pindah ke Solo untuk belajar di sana. Saudara-saudara ibu saya dari Solo cukup bersemangat untuk memperkenalkan mengenai Yesus kepada saya. Tapi waktu itu saya namanya anak muda ya, tidak terlalu peduli. Saya nggak terlalu peduli gimana agama, bagaimana tentang Tuhan Yesus. Meskipun banyak masukan tentang Tuhan Yesus di sana. Contohnya, waktu itu saya dibelikan Alkitab bergambar untuk anak-anak. Waktu itu saya mencari Alkitab itu dengan begitu heboh sampai semuanya ikut membantu mencarikannya. Tapi setelah Alkitab berwarna itu ketemu, saya ambil uang yang saya simpan di dalamnya dan saya buang Alkitabnya. Jadi saya lebih mementingkan uang di dalamnya dan saya nggak terlalu peduli sama Alkitabnya. Waktu pindah ke sekolah di Jawa pun, sekolah itu adalah sekolah Katolik. Jadi orang tua saya biasa menyekolahkan anak-anaknya di sekolah swasta karena menurut mereka kualitasnya itu lebih baik. Jadi waktu ke Solo pun saya disekolahkan ke sekolah swasta Katolik. Di sana ada doa setiap hari, mars atau lagu sekolahnya juga mengandung Yesus. Tapi saya juga tidak terlalu peduli kalau ada kebaktian atau misa di sana. Di belakang kami anak-anak bercanda, ngomongin hal-hal yang lain. Seperti itu kira-kira gambaran. Saya kurang terlalu peduli masalah agama. Jadi kehidupan saya waktu SMP mirip seperti kehidupan teman-teman SMP yang pada umumnya. Saya punya teman-teman dekat waktu SMP, teman-teman satu geng. Teman-teman yang suka bermain game dan membaca komik dan sejenisnya. Kami sering kumpul bersama, main bersama. Waktu SMP hal-hal yang kurang baik yang kami lakukan karena pergaulan. Kami pergi ke warnet, kami membuka situs-situs porno, situs dewasa. Kalau di kelas, teman-teman
biasanya membuli 1-2 orang yang dianggap paling jelek di kelas. Kami ngomong kotor dan hal-hal yang waktu itu saya anggap ya itu semua orang melakukannya, semua orang ya seperti itu, dan tidak ada perasaan bersalah di sana. 2 tahun kemudian adik saya yang dari Bali juga ikut merantau ke Solo. Kami tinggal di sebuah kos. Di sana saya dan adik saya banyak mengalami gesekan, dan karena akhirnya adik saya punya masalah di sekolah, akhirnya dia harus pindah, tidak jadi di Solo tapi di Wonogiri, di tempat nenek 1 jam dari Solo. Di sanalah saya seorang diri di kos. Waktu itu kelas 1 SMA, mau beranjak kelas 2 SMA, saya punya banyak waktu kosong. Dan di masa seperti itulah tiba-tiba teman bermain game saya, yaitu Budi dan Hendra, mereka mengajak saya untuk pergi ke gereja. Dan entah mengapa saat itu saya mau ikut ke gereja. Saya rasa ada dorongan dari dalam bahwa ya mungkin saya perlu tahu mengenai Tuhan Yesus ini, meskipun saya sudah sering dengar di sekolah, di keluarga. Kami ke sana bersama-sama, yaitu di GKRI Pancaran Kasih, daerah Mojosongo, sekitar 1,5 jam dari kos-kosan saya. Budi ini adalah teman kami yang lebih dulu mau serius untuk di dalam Tuhan, dan saya dan Hendra adalah orang yang baru yang diajak oleh Budi ke gereja. Jadi posisinya saya dan Hendra adalah orang yang baru datang pada malam hari itu. Saya tidak terlalu ingat mengenai ibadah pujiannya pada malam hari itu. Yang saya ingat, setelah ibadah itu kami diajak ke sebuah ruangan oleh seorang kakak, waktu itu namanya Mas Sarsono. Dan di dalam ruangan itu Mas Sarsono memberikan pertanyaan kepada kami. Menurut kalian Tuhan itu ada di mana? Waktu itu kami jawab, Tuhan itu ada di mana-mana, Tuhan itu ada di dalam hati. Jawaban-jawaban klise yang pasti benar. Dan Mas Sarsono menimpali bahwa Tuhan Yesus memang ada di hati, tapi kita harus mengundang dia dulu untuk masuk ke dalam hati kita. Dia mengajak kami untuk berdoa, mengundang Yesus ke dalam hati kami. Ya, kami ikut berdoa. Saya juga tidak ingat detail doanya seperti apa. Dan setelah berdoa, Mas Sarsono mengatakan hal yang sederhana yang membuat saya heran pada waktu itu. Jika kita sudah menerima Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus menebus dosa kita, Tuhan itu pastikan kita mati itu masuk surga, kita meninggal itu pasti aman masuk surga. Dan entah mengapa itu saya merasa bahwa kata-kata itu saya belum pernah mendengar sebelumnya. Saya belum pernah mendengar mengenai kalau mati itu pasti masuk surga dari Tuhan Yesus. Itu hal yang waktu itu membuat pikiran saya terbuka. Mungkin Tuhan buka pikiran saya. Ya, saat itu saya jadi penasaran, saya jadi haus, saya ingin tahu lebih dekat mengenai Tuhan Yesus. Semenjak hari-hari itu saya nyalakan radio. Di Solo ada Radio Rohani 24 jam, LCD FM waktu itu. Karena saya pernah dengar sebelumnya dan saya pikir itu radio yang kurang begitu penting buat saya. Dan saya cari lagi itu di mana waktu itu salurannya. Saya dengarkan radio itu, saya juga beli beberapa buku renungan harian. Waktu itu saya menjadi orang yang sangat penasaran dan sangat haus mengenai Tuhan Yesus. Sejak saat itu banyak sekali perubahan yang terjadi dalam hidup saya. Kalau dulunya sering bertengkar dengan adik saya jadi punya pemikiran untuk mengasihi adik saya ini. Karena Tuhan Yesus itu mengajarkan tentang mengasihi, mengampuni musuh, dan itu tuh keluar dari dalam hati saya. Saya benar-benar ingin mengasihi adik saya ingin memberkati dia. Kalau dulunya bersaing, kita sering bersaing. Kalau yang punya saudara laki-laki mungkin ngerti ya, kita bersaing, kita keras-kerasan. Setelah mengenal Tuhan Yesus, saya ingin merangkul dia, saya ingin melengkapi apa yang kurang pada dia. Juga antar keluarga, jika sebelumnya ada ketidaksukaan, hal itu berubah. Jadi sekitar 6 bulan setelah momen, bahkan 3 bulan setelah momen saya berdoa dan semakin mengenal Tuhan Yesus, ketika liburan di Desember pertemuan Natal, saya rindu untuk berdoa bersama sama mereka. Saya rindu untuk mengasihi mereka ketika berkumpul. Selain hal itu, banyak hal positif yang saya alami ketika saya mulai mengenal Tuhan Yesus. Saya tidak
khawatir akan banyak hal, Tuhan Yesus memberikan janji bahwa Dia juga memelihara kita selama di dunia ini. Dan Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia mengasihi saya dikasihi. Saya tidak punya ayah, tapi saya mendapatkan kasih seorang ayah itu dari Tuhan, dari Bapa di surga, seperti yang Tuhan Yesus katakan. Hal-hal itu yang saya tidak dapatkan dimanapun, Tuhan berikan kepada saya bahwa Dia mengasihi saya, Dia mati untuk dosa-dosa saya supaya saya boleh hidup. Meskipun saya tidak punya ayah, di sana saya mendapatkan sosok ayah itu dari Tuhan. Dan Tuhan juga menunjukkan banyak hal-hal itu dari kejadian-kejadian nyata. Ya, Tuhan yang bisa melakukan banyak perbuatan ajaib, ya, bukan cuma teori, bukan cuma doktrin. Salah satunya firman Tuhan waktu itu saya baca dari buku renungan harian. Pada suatu hari, ayat renungan harian adalah, janganlah kamu khawatir akan makan dan minum. Semua itu dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah, tapi Bapakmu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta. Jadi hari itu setelah renungan harian pagi itu, saya berangkat ke sekolah. Waktu itu pelajaran olahraga dan saya lupa membawa dompet. Biasanya setelah olahraga kami pergi ke kantin dan kami beli makan dan minum karena haus dan lapar kan. Waktu itu ketika saya nggak bawa dompet, saya teringat ayat itu bahwa Tuhan, saya tidak perlu khawatir akan makan dan minum. Dan ajaibnya, setelah selesai olahraga, tiba-tiba ada teman yang memang lagi ulang tahun. Dan waktu itu dia, teman-teman semua, ayo aku traktir makanan. Jadi waktu itu saya makan minum gratis. Dan itu seperti Tuhan memberi saya ajaran bahwa firman Tuhan itu benar. Tuhan itu kalau berjanji, Tuhan itu bisa menepatinya, bahwa kita nggak perlu khawatir akan makan dan minum. Ya, ada banyak hal pengalaman yang menarik yang saya alami bersama Tuhan. Dan setelah saat itu hidup saya benar-benar berubah. Saya bukan lagi orang yang kasar. Kalau sebelumnya saya bisa mukul adik saya di depan orang lain, sekarang saya merasakan itu perbuatan yang sangat nggak baik. Saya tidak seharusnya melakukan hal seperti itu. Saya bisa mengampuni yang salah sama saya bisa lebih toleransi untuk kesalahan-kesalahan orang lain. Dan ya, perjalanan saya sama Tuhan Yesus adalah perjalanan yang benar-benar mengubahkan hidup saya. Buat teman-teman semua yang dengerin kesaksian ini, mungkin teman-teman ada yang rindu atau kepingin untuk mengalami kasih Tuhan seperti yang saya alami. Teman-teman mungkin tak punya sosok yang peduli sama teman-teman, tapi saya mau bilang bahwa Tuhan Yesus mengasihi teman-teman. Tuhan Yesus nggak kebetulan teman-teman bisa mendengarkan kesaksian ini. Teman-teman selama ini rindu mencari jawaban, di mana saya bisa mendapatkan kedamaian, damai yang sejahtera. Tuhan Yesus menawarkan hal itu buat teman-teman. Kita semua manusia adalah manusia yang berdosa. Kalau kita manusia yang berdosa, kita ini layaknya dihukum sama Tuhan. Karena itu hidup kita jauh dari Tuhan. Kita nggak dekat sama Tuhan. Kita merasa Tuhan itu terlalu suci. Dan memang Tuhan itu sangat suci dan kita ini sangat kotor. Tuhan telah mengirimkan Yesus Kristus untuk mati sebagai ganti kita. Harusnya kita yang dihukum sama Tuhan. Harusnya kita yang disalibkan, tapi Yesus Kristus lah yang diutus untuk menggantikan kita. Sehingga siapapun yang percaya sama Tuhan Yesus, otomatis sudah ditanggung dosanya. Itu yang disebutkan ketika mati pasti masuk surga. Semua kesalahan kita sudah dipikul, ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dan Tuhan benar-benar nunjukin kasih-Nya buat teman-teman semua yang mau terbuka sama Tuhan Yesus. Saya mau berdoa buat teman-teman semua yang mungkin baru pertama kali mendengarkan tentang Tuhan Yesus, yang rindu hidupnya berubah lebih baik. Kalian sudah mentok, nggak ada jalan lain gimana hidup harus bagaimana, dan Yesus adalah jawaban untuk kehidupan kita. Saya juga mau berdoa untuk teman-teman yang mungkin sudah percaya di dalam Tuhan dan teman-teman butuh dikuatkan. Kita akan berdoa bersama. Mari teman-teman, kita mau berdoa, kita bicara sama Tuhan ya. Bicara sama Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, saya berdoa Tuhan untuk teman-teman yang mendengarkan kesaksian ini, mereka yang mencari akan jawaban di hidup ini, mereka membutuhkan juru selamat untuk hidup mereka. Tuhan Yesus, saat ini mereka mau terbuka sama Tuhan. Mereka mau mengaku bahwa mereka berdosa dan mereka butuh diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, jamah mereka saat ini. Tuhan Yesus, berikan kasih-Mu mengalir Tuhan, bahwa Engkau mengasihi mereka. Engkau adalah Bapa mereka. Mereka adalah anak-anak-Mu yang hilang Tuhan. Saat ini anak-anak ini datang Tuhan dan menghadap Engkau Tuhan Yesus. Teman-teman
teman-teman semua masih dalam berdoa, silahkan katakan apapun sama Tuhan. Kalau ini pertama kalinya kalian berdoa sama Tuhan, kalian boleh ngomong apapun sama Tuhan. Kalian minta maaf untuk kesalahan kalian. Kalian katakan bahwa kalian butuh jawaban. Tuhan adalah Tuhan yang mendengar doa kalian saat ini. Teman-teman bisa ungkapkan kesalahan teman-teman. Kalau sudah menyakiti hati Tuhan selama ini, hal-hal apa yang terlanjur terjadi, Tuhan bisa pulihkan itu. Kita mau bertobat dan undang Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus menyediakan pengampunan dosa itu untuk teman-teman. Saat Tuhan, jamah mereka Tuhan Yesus dengan kasih-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus saat ini memenuhi mereka Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberikan Roh Kudus Tuhan Yesus. Penuhi Tuhan mereka dengan kuasa Roh Kudus saat ini. Roh Kudus tinggal di dalam hati mereka yang terbuka untuk Engkau Tuhan Yesus. Dan Tuhan mengubahkan mereka dari dalam, sehingga mereka menghasilkan buah-buah yang manis bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk saudara-saudara, teman-teman kami yang mau terbuka untuk menerima Tuhan Yesus. Saya juga berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang sudah percaya, mereka yang dalam pergumulan. Tuhan berikan jawaban, Tuhan berikan solusi, Tuhan kuatkan mereka sehingga mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi terang lebih banyak orang lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus saya telah berdoa. Amin. Ya teman-teman, buat teman-teman yang baru percaya sama Tuhan Yesus, selamat datang di dalam kerajaan Allah. Teman-teman sudah dapat jaminan yang pasti buat teman-teman diampuni semua dosanya dan ketemu Tuhan, tidak ada lagi penghukuman. Teman-teman pasti masuk surga, seperti itu. Dan teman-teman yang lain yang sudah percaya, tetap semangat di dalam Tuhan. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau komentar, bisa berikan komentar di bawah. Saya kedepannya mungkin akan sharing-sharing banyak mengenai Tuhan, yang apa yang bisa membantu teman-teman kedepannya. Jadi teman-teman juga bisa subscribe di channel ini. Teman-teman juga bisa mencari persekutuan terdekat, kakak-kakak rohani atau gereja terdekat di mana teman-teman bisa bertumbuh ya. Oke, kiranya kesaksian saya bisa menjadi berkat buat kalian semua. Tuhan Yesus memberkati.